Ini yang gereja harus segera sadari. Tuhan tidak panggil kita untuk memperbesar kekristenan. Tuhan panggil kita untuk... Ini kan pengajaran yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun diajarkan. Tidak hanya di sekolah kita, di gereja pun diajarkan. Untuk kita membuat orang jadi Kristus. Namanya orang percaya Yesus, ya nggak mungkin agama lain kan, Pastor? Pasti Kristen. Kok salah, Pastor? Bedanya di mana dengan memberitakan Injil Kerajaan tadi? Itu maksudnya begini, Pastor. Artinya apa yang selama ini kita yakini salah dan sia-sia. Karena kan saya juga, Pastor, kan pernah di sekolah Alkitab, Pastor. Jadi diajarkan juga cara menginjil. Pernah datang ke tempat umum lalu pepet-pepet itu orang. Begitu kan? Lalu mulai membuka satu pertanyaan. Lalu di ujung pertanyaan itu kita akan berkata, udah yakin mati masuk surga? Pernah melakukan itu kayaknya kita kan? Sama berarti. Nah, ini kan pengajaran yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun diajarkan. Tidak hanya di sekolah kita, di gereja pun diajarkan. Untuk kita membuat orang jadi Kristus. Namanya orang percaya Yesus, ya nggak mungkin agama lain kan, Pastor? Pasti Kristen. Kok salah, Pastor? Bedanya di mana dengan memberitakan Injil Kerajaan tadi? Kalau kita memperhatikan nubuatan tentang gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir, dalam kitab Yesaya dinubuatkan pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan berbicara tentang gereja akan dibawa Tuhan naik lebih tinggi dari gunung-gunung yang lain, dari institusi yang lain selain gereja. Dan Alkitab juga menubuatkan banyak orang akan pergi ke gunung rumah Tuhan untuk belajar. Belajar apa? Belajar kehidupan. Karena nubuatan yang sama juga disampaikan oleh Nabi Mika. Iya. Tapi ada tambahan yang menarik kalau kita memperhatikan dalam kitab Mika. Di sana dinubuatkan ketika bangsa-bangsa tidak lagi akan belajar berperang. Jadi akan ada damai sejahtera yang luar biasa meliputi seluruh dunia. Tidak ada lagi negara yang menjajah ataupun mengganggu, membuli negara lain. Ya. Tapi kita mendapati ada sebuah statement dalam ayat firman di kitab Mika. Sekalipun bangsa-bangsa tetap berjalan mengikuti nama Allah mereka, tetapi kami akan tetap berjalan di dalam nama Allah kita. Jadi tetap akan ada orang yang mengaku diri punya agama lain, tapi mengikuti jalan hidup yang sama seperti yang kita contoh, yang kita ikuti dari perjalanan hidup Yesus dan para muridnya. Itu perbedaannya jelas ya, Pastor, ya, antara yes. kita menarik orang masuk Kristen dengan kita memberitakan Injil Kerajaan untuk membuat mereka mengikuti pola hidup yang kerajaan kita tetapkan. Betul. Seperti misalkan sebuah contoh. Saya percaya yang namanya ucapan syukur itu tidak kenal agama. Iya, betul. Iya. Kalau kita mau bawa aspek ucapan syukur masuk ke sebuah agama, sebutlah agama apa saja, tidak akan pernah menolak prinsip tentang mengucap syukur. Iya. Mengampuni itu harus diterapkan oleh semua orang yang mengaku diri sebagai manusia. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Iya. Tapi kalau kita belajar tentang pengampunan dan kasih, kita tahu dengan pasti. Iya. Ketika semua orang lain mungkin berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus Tuhan berkata, kasihilah orang yang menganiaya engkau. Berkatilah mereka yang telah bertindak semena-mena dalam hidup. Hanya Yesus. Dan itu adalah jalan hidup. Dan scientifically proof, secara ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran terbukti, orang yang menyimpan kepahitan dan sakit hati itu sedang merusak dirinya sendiri. Nah, untuk mengampuni memang enggak
gampang. Apalagi kalau kita pernah melewati masa-masa berat, masa-masa suram, masa-masa yang sangat menyakitkan. Dan Oh, itu enggak gampang. Teraniaya, itu enggak gampang. Itu sebabnya Yesus memberikan penegasan. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu Iya. yang di sorga itu sempurna. Konteksnya sempurna dalam hal apa? Dalam hal mengampuni dan melupakan kesalahan. Memang untuk mengampuni dan melupakan kesalahan sangat dibutuhkan campur tangan Tuhan. Adanya kasih Tuhan Iya. yang masuk dalam hidup seseorang. Iya. Kabar baiknya adalah untuk seseorang yang membutuhkan kasih Tuhan masuk dalam hidupnya, tidak selalu harus jadi Kristen dulu. Semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan menikmati adanya jawaban dari sorga. Iya. Iya. Dan semua orang yang pernah mengalami tekanan, ketika dia berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan selalu menjawab dengan melimpahkan kasih-Nya. Iya. 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 Dan untuk menikmati kasih Tuhan, orang tidak selalu harus jadi Kristen. Tapi ketika seseorang mulai mencicipi dan merasakan kasih Tuhan, ini seperti garam yang membuat orang jadi rasa haus. Nah, Iya. dalam kehausan dia akan mencari air. Iya. Nah, saat orang merasa haus, kita bawa mereka untuk bertemu dengan sumber air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Iya. Iya. Terhubung dengan Yesus secara pribadi tidak selalu harus dalam jubah bungkus Kristen. Nggak harus KTP-nya berubah ya, Pastor. Enggak harus. Karena itu sifatnya pribadi sebenarnya, Pastor. Itu sifatnya pribadi. Dan sebuah hubungan yang sifatnya pribadi, ya gimana ya? Iya. Kadangkala apa yang kita alami bersama dengan pasangan sejati kita, kan enggak perlu diceritain sama orang-orang lain. Itu rahasia kita berdua. Wah. Antara kita dengan Tuhan yang sifatnya pribadi, kadangkala enggak perlu diceritain ke orang lain. Itu antara kita, saya dengan Tuhan. Ini menarik, Pastor. Kalau orang yang sudah terhubung dengan Kristus gitu kan, Pastor. Yes. Dia sebelumnya belum, lalu terkoneksi dengan Tuhan kita. Ya. Biasanya kan ini akan menjadi kesaksian yang viral, Pastor. Apalagi jika dari agama yang berseberangan. Ya. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Ini maunya dari mulut ke mulut terus disebarkan, apalagi zaman media sosial sekarang kan, Pastor. Ya. Ayo dibuat viral dengan tujuan agar yang lainnya jadi Kristen. Tapi setelah berjalan beberapa waktu malah justru jadi banyak permasalahan yang muncul. Apa ini dalam tanda kutip salah strategi atau bagaimana, Pastor? Nanyanya oke ya, tipis-tipis ya. Saya mendapati ada orang-orang tertentu yang memang mungkin sepertinya haus sensasi. Ada orang-orang tertentu yang memang sepertinya kepengen berbagi berkat, tapi caranya yang kurang tepat. Sehingga sebagai akibatnya ada banyak orang-orang yang baru bertobat, belum sempat berakar secara kehidupan rohani, belum menunjukkan buah-buah pertobatan yang terbukti dan teruji, udah langsung diviralkan, diundang kesaksian sana sini. Sehingga sebagai akibatnya tanpa dia sadari, dia justru sedang ada dalam sebuah situasi yang dikondisikan oleh para pemimpin atau gembala gereja yang mengundang dia untuk selalu menjadi target iblis. Musuh akan mencoba menghantam hidup orang tersebut, dan seringkali karena akarnya belum terlalu dalam, Iya. itu menjadi sebuah pukulan yang telak dalam dirinya. Saya tidak menyarankan untuk saudara-saudara yang mungkin baru menerima Tuhan,
Mungkin pertobatanmu sangat spektakuler. Tapi saya tidak menyarankan saudara untuk langsung memberi diri bersaksi di mana-mana. Biarkan dirimu direndam dalam hadirat Tuhan. Biarlah dirimu terus menikmati makanan firman, sehingga akar rohanimu akan berakar semakin dalam. Sehingga walaupun sepertinya momentum kesaksian yang saudara punya itu nanti jadi lewat dan hilang, tapi percayalah itu tidak pernah hilang. Kalau saudara sudah berakar sedemikian kuat di dalam Kristus, dalam firman, nanti begitu saudara muncul ada serangan, saudara tidak akan pernah terganggu. Karena saudara sudah memiliki perisai iman dalam hidupmu. Pengenalanmu akan Tuhan membuat engkau bisa bertahan di tengah pencobaan. Pengenalanmu akan Tuhan membuat engkau tetap kuat di tengah tantangan. Dan sebagai orang percaya, kita pasti akan menghadapi tantangan. Suka tidak suka pasti akan menghadapi tantangan. Dan mungkin saya juga harus ngomong ini. Buat semua orang yang pernah menikmati kebaikan Tuhan, pasti sekali waktu akan mengalami ada dorongan dari Roh Kudus yang sedemikian kuat dalam dirinya untuk membuat dia mulai membuka jati dirinya yang baru. Tapi karena dia sudah berakar sedemikian kuat di dalam Tuhan dan firman-Nya, ketika Roh Kudus mendorong dia hanya tinggal taat. Nggak ada lagi pertimbangan untung rugi, tidak ada lagi rasa takut dan khawatir. Jadi ketika dia buka jati dirinya, mungkin orang terperangah. Tapi orang tidak bisa berkata negatif terhadap dirinya. Karena orang sudah mencicipi kebaikan Tuhan yang dinyatakan lewat dirinya selama masa-masa dia bertumbuh di dalam firman dan pengenalan akan Tuhan. Jadi pastikan untuk berakar sangat dalam. Oh yes, dan itu penting banget. Dan tidak terpancing untuk menjadi selebriti rohani kurang lebih. Iya, jangan tergoda menjadi selebriti rohani. Karena Tuhan menetapkan kita bukan jadi selebriti. Tuhan menetapkan kita jadi seorang hamba. Beda jauh ya, Pastor ya. Banget itu. Baik, Pastor Steven, saya akan coba masuk lebih dalam di buku ini, Pastor. Iya. Jadi di situ Pastor Steven ada menuliskan bahwa peta perjalanannya harus dimulai dari gereja lokal yang dipimpin oleh hamba Tuhan yang membawa pola ilahi. Dan ada tertulis, Pastor, bahwa ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan yang masih tersembunyi di banyak gereja lokal yang lain, dan mereka satu saat akan bergabung bersama. Nah, saya coba memposisikan diri, misalkan saya gembala. Waktu saya baca itu, saya takut, Pastor. Takut domba-domba saya tercuri. Apa itu yang jadi tujuan Pastor? Tanya gini cuman boleh di ruang Tiranus ya Bapak Ibu. Ya, sekarang saya akan jawab pertanyaan itu. Saya tidak pernah memiliki sebuah intention untuk curi domba. Ngapain curi domba? Kalau bukan porsi saya, kenapa harus dicuri-curi? Pencuri tidak masuk kerajaan sorga. Haleluya. Tujuan saya menuliskan itu semua justru untuk memberitahu kepada bapak-bapak gembala yang selama ini tidak tahu menau tentang pola sorga. Supaya mereka mulai menyadari, hey, ada pola sorga yang harus aku bangun dalam hidupku dan pelayanan serta jemaat yang Tuhan percayakan padaku. Sehingga dengan demikian nggak perlu ada istilah curi domba, rampok peternakan, nggak ada. Oh, ada istilah lagi ya, rampok peternakan. Tapi kita bersama-sama sebagai sesama pemimpin, kita bisa bergandeng tangan untuk melangkah mewujudkan agenda Tuhan. Toh Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang hamba-hamba Tuhan lain sembah adalah Tuhan yang sama. Ngapain kita harus berkompetisi? Ngapain kita harus saling sikut, saling curi, saling rampok, saling bunuh? Lu itu kan nature-nya iblis. Iya. Nah, mari kita sama-sama menggembalakan
jemaat Tuhan yang ada di dalam roh takut akan Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, saling belajar satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, supaya apa yang ada dalam diri saya, ada dalam diri hamba-hamba Tuhan yang lain, dan memastikan kita membangun hidup kita, pelayanan kita, jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan pola Tuhan. Karena Tuhan cuma punya satu pola ilahi. Nggak ada pola yang beraneka ragam. Hanya ada satu sorga. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu roh. Amin, amin, amin. Harusnya kita menangkap satu pola yang sama. Harusnya sih memang seperti itu, Pastor. Tapi kenyataannya tidak. Apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi, Pastor? Saya rasa dan saya mendapati dari berbagai macam sinode, denominasi, pemimpin kegerakan yang pernah terjadi di masa lampau. Hal itu disebabkan karena kita seringkali secara lahiriah, secara manusiawi, begitu kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita ini cenderung bikin kemah di sana. Karena kalau kita belajar dalam sejarah kegerakan gereja yang ada di Indonesia, apapun nama sinodenya, apapun nama denominasinya, di era mereka memulai sinode atau denominasi itu, mereka adalah pusat kegerakan rohani di generasi dan di masa mereka hidup. Tapi permasalahannya, ketika kita mulai bergerak sebagai pembawa api kegerakan, kita ini masih punya batas limit. Ada batasan waktu kerja. Nah, seringkali ketika seorang pembawa api kegerakan mulai mendekati masa paripurna dalam bekerja, mau dipanggil Tuhan pulang, dia tidak siap dengan successor atau penerus kegerakan yang ada. Seringkali tongkat estafet kegerakan dari seorang pembawa kegerakan tidak diserahkan kepada pembawa kegerakan yang berikutnya, tapi diserahkannya kepada seorang administrator gereja. Jadi kegerakan yang ada mulai dipercayakan kelanjutannya itu kepada orang-orang yang hanya tahu manajerial, tapi tidak mengetahui pergerakan rohani dan Allah sumber kegerakan itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Movement berubah jadi monumen. Menyedihkan. Tapi ada kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dari setiap pencurahan roh yang pernah terjadi di masa lampau, sehingga menciptakan banyak gelombang kegerakan yang ada di Indonesia, sekali lagi Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas setiap sinode, setiap denominasi, setiap kelompok orang percaya, untuk mereka sekali lagi mengalami adanya roh kegerakan dicurahkan dalam hidup mereka. Tapi ini juga akan membuat terjadinya pemisahan antara mereka yang memang mau berjalan bersama dengan Tuhan, sang sumber kegerakan, dengan mereka yang masih terus bernostalgia dengan kemuliaan masa lalu mereka. Pemisahan akan terjadi. Seperti yang dinubuatkan juga dalam kitab Wahyu. Ada gereja yang dibangun sesuai dengan pola sorga, dipenuhi dengan kemuliaan Bapa, dibangun di atas kesempurnaan korban Kristus, berkemenangan, punya posisi rohani dan otoritas untuk memerintah. Dan mereka lah yang akan Tuhan pakai menggembalakan bangsa-bangsa. Tapi ada juga gereja yang lain yang sama-sama membawa kesaksian tentang Yesus. Tapi kalau kita menggali dalam pemahaman Alkitab berbahasa Yunani, ini menarik. Yang satu dilahirkan dari roh, pneuma. Yang satu dilahirkan dari, ada satu kata dalam bahasa Yunani yang ditulis, sperma. Sperma berbicara tentang keinginan manusiawi
Sama-sama akan melahirkan sesuatu. Tapi yang satu terlahir dari roh, yang satu terlahir secara manusiawi. Dan Wahyu 12 menubuatkan gereja yang terlahir secara manusiawi, bergerak secara manusiawi, akan menjadi buruan dari naga merah padam yang besar itu, yang dijatuhkan dari langit. Dan itulah yang akan kita lihat di hari-hari terakhir. Jadi memang gereja yang terlahir dari keinginan manusiawi begitu Pastor. Inilah yang menyebabkan banyak perbedaan-perbedaan. That's right. Karena kalau kita memperhatikan lebih lanjut apa yang ditulis dalam kitab Wahyu sebagai gambaran dari gereja akhir zaman. Kitab Wahyu 2, kitab Wahyu 3 berbicara tentang koreksian atau evaluasi yang Yesus sang kepala gereja berikan kepada para pemimpin yang ada di kota-kota tertentu di Asia yang ada di waktu itu. Iya. Dan itu adalah gambaran dari gereja akhir zaman. Selalu ada dua kata di bagian akhir dari masing-masing perikop yang terus diulang-ulang. Kata yang pertama adalah, siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kata yang kedua adalah, barang siapa menang. Jadi ketika kita belajar dengar-dengaran dengan apa yang Roh katakan, kita diposisikan untuk berkemenangan. Iya. Pastor, sebelum kita memberikan kesempatan buat audiens bertanya, Pastor, ini pertanyaan terakhir sebelum ke sana, Pastor. Jadi kan tolak ukur kesuksesannya begini, Pastor. Kalau kita banyak buka cabang gereja, itu sukses, Pastor. Maksudnya itu memang pola yang sudah lama. Kalau banyak gereja kan artinya banyak tempat untuk menampung banyak orang bisa menjadi percaya. Itu tolak ukur kesuksesannya kan, Pastor? Kalau tolak ukur suksesnya seperti itu, saya rasa KFC lebih sukses dari gereja. Iya, betul juga sih, Pastor. Lebih banyak ya, Pastor. Jadi jangan jadikan tolak ukur kesuksesan dunia sebagai tolak ukur kesuksesan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan punya tolak ukur kesuksesan yang berbeda dari dunia ini. Nah, kita harus stick, melekatkan diri kita, berfokus hanya kepada tolak ukur yang dari sorga. Haleluya. Baik, Pastor, kita beri kesempatan ya, Pastor, untuk Silakan. mereka bertanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah memiliki buku dan memberikan pertanyaan, sudah kami pilih 3 pertanyaan terbaik. Di manakah mereka? Oke, ya, silakan. Kita beri tepuk tangan. Oke, cukup. Udah mau dimulai bertanyanya. Selamat malam, Pastor Stephen. Selamat malam. Ya, saya dengan Winda dari Manado. Saya mau bertanya, dalam Mazmur 78 ayat 72 menegaskan tentang mengembalakan bangsa-bangsa dengan ketulusan hati. Namun di zaman sekarang ini ketulusan hati seringkali menjadi makanan empuk dari orang-orang yang suka memanfaatkan atau mencari keuntungannya mereka sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Iya, mau jawaban pendek atau jawaban panjang? Sedang aja dah, sedang aja, Pastor. karena waktu sedang aja. Iya, saya ingin memberikan penegasan kepada saudara, walaupun pada fakta lahiriah yang selama ini kita dapati, orang tulus seringkali jadi makanan orang fasik dan orang licik. Tapi saya mau tegaskan kepada saudara, jangan pernah capek jadi orang tulus. Dan mari kita belajar bertumbuh lebih matang, lebih dewasa dalam ketulusan kita. Sehingga walaupun kita tulus, kita nanti akan bisa mengenali mana orang fasik dan orang licik. Sehingga kita tidak begitu saja menjadi korban kelicikan mereka. Karena tulus bukan berarti harus naif. Tulus bukan berarti harus culun. Saudara bisa menjadi tetap tulus dan mengenali sesama orang tulus, sesama orang baik. Sehingga ketika ada orang fasik mendekati kita, kita langsung bisa menjaga jarak. Ketika ada orang yang licik mulai mendekati kita, kita bisa mengenali, mengidentifikasi,
dan berjaga-jaga. Sehingga walaupun di satu sisi kita terus menjagai ketulusan kita, tapi di sisi yang lain kita tidak akan dimanipulasi oleh mereka-mereka yang licik dan fasik. Saya harap menjawab pertanyaan. Jadi jangan pernah lelah jadi orang tulus. Karena sebenarnya kalau orang tulus gak bisa lelah untuk terus tulus ya Pastor ya. Pastikan itu menjadi nature hidup Jadi kita. nature hidup kita. Ya, sama seperti seekor ikan tidak boleh capek berenang. Iya, kalau ada ikan yang capek berenang aneh ya Pastor ya. Kasihan. Harusnya capek naik pohon. Jangan pernah jadi burung yang capek terbang. Iya. Karena itu adalah nature and part and puzzle of our life. Itu adalah bagian dari hidup kita. Semua orang percaya harus hidup dalam ketulusan hati. Itu adalah bagian dari nature ilahi. Itulah secerca terang di tengah kegelapan dunia ini ya Pastor ya. Betul. Iya. Dan saya pikir kalaupun sebutannya kita ini hanya secercah terang di tengah gelapnya dunia. Saya percaya kita ini akan seperti ditarik untuk berkumpul dengan orang-orang yang sejenis. Orang tulus pasti akan ngumpul dengan orang tulus. Iya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang tulus yang terisolir. Pastikan kita terus belajar mencari dan mengenali mana orang tulus yang lain. Sehingga terang Tuhan lewat ketulusan dalam hidup kita itu tidak cuma secercah, tapi menjadi terang yang bertambah terang. Karena kumpul bersama dengan orang-orang tulus yang lain. Haleluya, haleluya. Baik Pastor, kita berikan pertanyaan, kesempatan buat penanya selanjutnya. Silakan. Dipersilakan. Selamat malam Pastor, Ya, saya Oki dari Jemaat Medan. oke. Salah satu yang saya baca dari buku Pastor di bab 2 yaitu dengan judul Lahirnya Generasi Orang Benar. Dan di situ saya baca bahwa gereja Tuhan akan mengalami manifestasi Sion di mana terlahir suatu generasi yang akan menaklukkan Mamon. Dan di salah satu cuplikan doa dan deklarasi yang dituliskan di buku ini ada tulisan seperti ini bahwa this is the time for useful people to rise up. No more useless people in my kingdom. Yes. Ya, izin bertanya Pastor bahwa ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, apakah dengan begitu akan terjadi seleksi di dalam rumah Tuhan? Dan pertanyaan kedua, apakah ada ciri-ciri jemaat yang useless di dalam rumah Tuhan? Terima kasih Pastor. Saya percaya di dalam rumah Tuhan, atau lebih tepatnya di dalam gereja Tuhan yang dibangun sesuai dengan pola sorga. Karena keilahian yang Tuhan hadirkan ini akan menarik banyak orang. Ada banyak orang yang sedang membutuhkan zaman Tuhan, butuh kasih Kristus, butuh lawatan roh, itu akan semua berdatangan. Apapun motivasinya. Nah, seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Injil Matius pasal 13 tentang hal kerajaan sorga. Dalam salah satu perumpamaan di sana dituliskan hal kerajaan sorga itu seumpama seseorang yang melabuhkan pukatnya, menebarkan jalannya. Dia tarik begitu banyak ikan. Tapi setelah itu Alkitab bilang orang itu akan duduk dan memilih. Ikan yang baik disimpan, ikan yang buruk dibuang. Jadi kalau ditanya tadi, apakah akan ada seleksi? Yes, akan ada seleksi. Karena Alkitab juga menubuatkan ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terseleksi, sedikit yang dipilih. Ya. Jadi akan ada seleksi. Mereka yang mau terus hidup dalam kedagingan, kemanusiaan, tapi pada saat yang sama juga ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, ini akan terseleksi. Dengan mereka yang mau mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan, mengejar Tuhan, buang semua yang manusiawi, yang duniawi, kedagingan dalam hidupnya, ini akan dipilih Tuhan, terseleksi sendiri. Iya. Sama juga seperti dalam kisah Alkitab ketika Tuhan mau membebaskan Israel dari
kepungan atau dari penindasan orang-orang Midian. Tuhan pilih Gideon. Pilih saya, Pastor. Haleluya. Kita sama-sama doain lah. Hasil akhirnya sama. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi akhir hidup Gideon yang ada di Alkitab jangan diikuti. Siap, Pastor. Setia sampai garis akhir. Haleluya. Karena Gideon di Alkitab pada akhirnya bikin terafim. Memulai di dalam roh, sayang, berakhir dalam daging lagi. Iya. Nah, kita harus pastikan ketika kita ingin ikut berpartisipasi, terhisap di dalam kerajaannya, ya kita harus pastikan kita terpilih. Bukan cuma sekedar terpanggil. Iya. Kita terseleksi ikut bagian yang memang Tuhan mau garap lebih lanjut. Ketika Gideon tiup sangkakalanya, ada 32.000 orang datang menyatakan diri, kami siap dipakai Tuhan. Tapi Tuhan bilang, terlalu banyak, aku punya planning yang lain. Iya. Kasih tahu, yang takut pulang. Lalu dikasih tahu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sebangsa setanah air. Pakai toa ya, Pastor, umum ini. Dulu nggak ada kali. Iya, dulu kan. Bagi Bapak Ibu yang takut darah, yang tidak bisa pegang pedang, takut perang, boleh pulang. Wih, langsung mereka ada yang happy, sebagian besar happy. 22.000 orang pulang. Iya. Mayoritas takut. Mayoritas takut. Jadi belum tentu ada orang yang merasa digerakkan Tuhan untuk bergabung, akan tetap selalu ada di sana. Kalau memang mereka dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, akan bertahan sampai akhir. Tapi ada yang cuma merasa denger-dengeran. Rasanya kayak dengernya dipanggil Tuhan. Jadi dia mengikutkan dirinya. Nah, ini ada 22.000 dalam kasusnya Gideon di kitab Hakim-Hakim. Lalu Alkitab menceritakan lebih lanjut. Tuhan bilang, terlalu banyak. Suruh 10.000 orang ini pergi ke sungai dan minum. Lalu kamu amati. Yang minum langsung dengan mulutnya, kamu kasih tanda. Yang minum dengan mencedok tangan ke air yang ada, lalu dihirup dengan tangannya, kasih tanda. Nah, ternyata Gideon mendapati. Yang minum dengan mencedok di tangannya, ternyata cuma 300 orang. Gideon berharap inilah yang akan disuruh pulang. Karena ada 9.700 yang lainnya. Ternyata kebalik, Tuhan bilang suruh yang 9.700 pulang. Jadi hanya dengan sisa 300 orang, Tuhan membebaskan Israel dari penindasan Midian. Jadi nggak ada yang mustahil untuk mengubahkan bangsa hanya dengan sedikit orang. Betul. Dan kalau tadi ditanya, emang ada jemaat yang useless? Nah, ini tadi ceritanya. Yang merasa terpanggil untuk datang menjawab tiupan sangkakala Gideon ada 22.000 orang. Ternyata ada 32.000 orang. Iya. Ternyata ada 22.000 orang yang useless. Iya. Ketakutan. Orang takut tidak siap perang. Dan ada hukum dalam Alkitab yang menuliskan, tidak boleh ada orang takut masuk dalam peperangan. Iya, iya. Jadi yang takut harus pulang. Nah, ini useless. Katanya mau maju perang, tapi kok takut? Iya. Kalau lihat darah, pingsan dia. Lu dalam peperangan pasti akan ada banyak darah muncrat. Iya. Nah, dia berapa kali pingsan nanti maunya? Pulang aja deh daripada ngerepotin. Suruh pulang, useless. Dari 10.000 orang ada 9.700 orang yang membawa nature seekor anjing. Minum langsung dengan mulutnya. Dan ada nubuatan Alkitab yang menuliskan seekor anjing akan kembali pada muntahnya. Maksudnya apa ini? Bukan Tuhan tidak suka dengan anjing. Jadi minta maaf bagi para pecinta anjing. Saya juga punya 2 di rumah kok. Jadi kita sama. Tenang aja. Bukan bermaksud Tuhan tidak suka anjing. Kalau Tuhan tidak suka anjing, ngapain dia ciptakan anjing?
Ya jadi pemirsa jangan baperan ya. Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu berkata, dia melihat segala sesuatunya baik, Baik, ya. termasuk anjing. Ya, Tapi ini hanyalah sebuah istilah Ya. yang Tuhan pakai secara rohani. Yaitu orang yang membawa nature anjing, dia akan selalu kembali kepada kejatuhan yang sama. iya. Dan orang yang akan dibawa masuk dalam peperangan, dia harus sudah selesai dengan dirinya. Nggak boleh jatuh bangun Iya. terus. Dikit-dikit harus dikonseling, dikit-dikit harus inner healing, dikit-dikit harus tumpang tangan. Iya, iya, Ntar salah-salah tumpang kaki lagi. Harus sudah selesai dengan dirinya. Harus mereka yang sudah mau mati dari dirinya sendiri, dari Iya. keakuannya, dari kemanusiawiannya, sehingga Kristus hidup dalam hidupnya. Merekalah yang akan Tuhan munculkan menjadi para pengubah kota, Haleluya. penggembala Iya. bangsa-bangsa. Iya. Merekalah kelompok orang yang useful. Haleluya. Tadi audiens bertanya ada menyinggung soal mamon, Pastor. Soal uang. Ya, Gereja itu kan butuh uang, Pastor. Terbukti loh, Pastor. Di zaman pandemi ini, Pastor. Ada banyak gereja yang tikarnya digulung, Pastor. bukan karpetnya ya. Iya. Artinya kan memang uang ini sangat dibutuhkan, Pastor. Gimana kita mau mengubahkan bangsa-bangsa, terus kita berkata tidak bergantung pada uang. Pada kenyataannya banyak gereja tikar gulung karena tidak ada pemasukan di masa pandemi ini. Bagaimana itu, Pastor? Saya percaya seperti yang dinubuatkan dan ditulis di Alkitab, bahwa di atas muka bumi ini uang atau mamon memang penguasa. Tapi itu kan karena di dunia ini ada sistem kehidupan yang memang dibangun oleh si jahat, mempergunakan filosofi sistem kehidupan mamon, sistem kehidupan Babel, sehingga mamon menjadi penguasa di sana. Tapi kita gereja Tuhan tidak boleh hidup dari sistem Babel. Kita punya sistem hidup yang berbeda, sistem kerajaan. Iya. Nah, di dalam kerajaan sorga, kalau kita baca di Alkitab, wujud sorga di atas muka bumi ini, kalau ditulis di Alkitab, di perjanjian lama, Ya. itu dimanifestasikan pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Saat manusia hidup di Taman Eden dan belum jatuh dalam dosa. Di Eden manusia nggak butuh duit. Iya. Iya. Ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya dengan sistem kerajaan sorga dalam hidup kita juga nggak butuh duit. Yang kita butuhkan adalah firman. Dengan firman kita bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman kita bisa memastikan yang sepertinya mustahil untuk terjadi dan terwujud. Karena firman dari Tuhan sudah datang. Firman itulah yang akan membuat yang mustahil jadi mungkin bagi kita yang percaya. Haleluya. Ini yang menjadi nature gereja yang dilahirkan dari roh, yaitu Yes. bergantung pada firman. Betul. Dan kalau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan dan jemaat, Iya. dalam kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan pelayanan kita masih terus punya ketergantungan terhadap mamon. Saya harus memberi penegasan bahwa minta maaf, saudara adalah bagian dari mereka yang akan dieliminasi. Karena ketika kita ingin membawa perubahan di atas muka bumi ini, kita akan mendapati ada banyak aspek, hampir bisa dibilang semua aspek dalam kehidupan di dunia ini selalu punya keterkaitan dengan uang. Nah, kalau kita gereja Tuhan juga masih punya kebergantungan terhadap uang, ya kita tidak bisa membawa perubahan di tengah-tengah dunia yang selalu berkaitan dengan uang. Kalau kita mau memastikan iblis di luar sana bisa kita taklukkan, ya kita harus kalahkan iblis di dalam kita dulu. Kebergantungan yang kita punya terhadap mamon harus kita putuskan. Belajar hidup dari firman. Iya. Karena dengan firman yang ada, Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana. Iya. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, gimana itu wujud konkretnya? Iya. Ketika Nabi Elia baru bernubuat kepada Raja Ahab bahwa akan ada kelaparan, akan ada bencana kekeringan yang melanda seluruh negeri karena dosa-dosa Ahab.
Dan tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun sampai Elia berkata-kata lagi. Ya. Dan betul terjadi kekeringan. Tapi Tuhan sudah kasih firman kepada Nabi Elia. Tuhan ngomong apa? Pergi ke Sungai Kerit. Ya. Dan selama Elia taat, bergantung hanya pada firman, pergi ke Sungai Kerit. Dia tidak perlu kehausan, karena dia bisa minum dari Sungai Kerit. Dia tidak perlu kelaparan, karena tiap pagi dan petang selalu ada ransum sorgawi yang datang. Wow. Iya, iya, iya. Burung gagak bawa hamburger, Iya. roti dan daging. Loh coba kalau zaman sekarang roti dan daging apa namanya? Burger lah. Jadi Elia itu kenyang dengan burger. Sampai kemudian air Sungai Kerit mulai kering. Iya. Kembali datang firman. Setiap kali ada krisis, jalan keluarnya adalah firman. Iya. Setiap kali ada tantangan kehidupan sehari-hari, tantangan finansial, pastikan kita mencari firman. Firman datang kembali kepada Elia. Kali ini Tuhan kasih perintah. Pergi ke kota Sarfat. Ke satu daerah, Sarfat. Dan Tuhan bilang, aku akan pelihara kamu lewat seorang janda miskin. Iya, agak kurang masuk akal sebenarnya. Iyalah. Iya. Kalau mau dipelihara, oke, janda ya janda yang kaya gitu loh. Ini janda miskin. Kok herannya Elia taat-taat aja Pastor sama Loh, Tuhan. jadi hamba Tuhan itu harus taat. Mau perintahnya aneh model kayak apa ya dituruti saja. Dalam ketaatan akan selalu ada terobosan. Dalam ketaatan selalu ada mujizat. Iya, iya. Elia taat. Dia ketemu dengan janda di Sarfat yang dimaksud. Waktu Elia diskusi, janda di Sarfat ini tidak begitu saja mengimani apa yang Elia perintahkan. Waktu Elia berkata, beri aku minum. Itu masa kekeringan. Artinya air susah. Sesuatu yang susah, janda Sarfat masih bisa provide. Kasih air. Setelah selesai minum, Elia berkata, beri aku makanan. Karena ini masalah hidup dan mati. Janda Sarfat berkata, aku tuh cuma punya beberapa tetes minyak, sedikit minyak, dan tepung yang sedikit. Kami mau bikin jadi roti, dan setelah itu saya dan anak saya makan roti itu dan kami mati bersama-sama. Lalu Elia berkata, demikianlah firman Tuhan. Kembali ada suara Tuhan. Iya. Demikianlah firman Tuhan, buatkan dulu buat aku. Setelah itu kamu boleh buat dirimu. Janda bilang, lah tepungnya cuma segitu kok. Kamu minta ya habis. Tapi Elia berkata, no. Bikin dulu buat aku, baru setelah itu bikin buat kamu. Udah gini aja deh, supaya tidak terlalu bertele-tele, bikin dulu buat aku. Nanti sisanya kamu bikin. Saya mengimajinasikan, janda ini pasti akan berpikir gini, ini nabi tua apa nabi gila? Iya. Mungkin akan berpikir ini nabi tua dan nabi gila mungkin. Tapi bagaimanapun pasti janda di Sarfat ini pernah dengar dari Tuhan. Itu sebabnya dia taat. Dia buatin, Oh, dia kasih ke Elia. iya. Lalu Walaupun baru ada setelah- resiko sebenarnya di situ Oh, Pastor. iya. Pasti. Setiap langkah ketaatan secara manusiawi akan selalu mengandung resiko. Tapi walaupun sangat beresiko, istilah kata kayak telur di ujung tanduk. Jangan takut untuk ambil risiko. Yes. Amin. Karena walaupun seperti telur di ujung tanduk, nggak akan jatuh telurnya. Karena telur itu dipegang oleh tangan Tuhan. Jadi taat saja. Taat Ya. saja. Nah, saat janda di Sarfat mentaati arahan Elia, dia selesai bikin, dia mendapati, loh kok ada tepungnya lagi. Iya. Dan Alkitab menuliskan sampai akhir dari musim kelaparan, tepung itu terus ada. Jadi mau dimakan sehari 50 kali selalu ada. Amin. Ya. Langkah ketaatan
akan selalu menciptakan mujizat dalam hidup. Amin, 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 amin. Lalu ada kasus janda yang lain. Kali ini dalam era Nabi Elisa. Ya, Sekali waktu ada janda dari seorang nabi yang mendapati 2 anaknya akan diambil sebagai pembayar hutang dari si nabi. Ini nabi yang tidak akurat hidupnya. Mati bukan meninggalkan warisan, mati ninggalin hutang. Pasti gaya hidupnya sembrono. Karena Tuhan tidak mungkin memberkati kurang. ya, Tuhan minimal memberkati kita cukup, minimal cukup. ya, Kalau sampai kurang, gaya hidup kita yang salah. Jadi kalau saudara hidup dalam hutang, itu pasti karena gaya hidupmu keliru. Doa, bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta arahan dari Tuhan untuk engkau melunasi hutang-hutangmu. Jangan berdoa supaya hutangnya dilupakan. Tiap hutang harus dilunasi. Nah, janda yang anaknya mau diambil jadi pembayar hutang datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Janda bilang, kami tidak punya apa-apa. Mungkin satu anaknya tarik-tarik roh maminya. Mami, ada minyak dikit. Oh ya, ada minyak sedikit. Tapi apa artinya itu? Lalu Elisa berkata, kamu pulang ke rumah, kumpulkan banyak buli-buli, bejana, pinjam dari tetangga-tetanggamu. Sebanyak mungkin, penuhi rumahmu dengan bejana dan buli-buli itu. ya, Tutup pintu rumahmu dan tuang minyak yang sedikit itu. ya, Dan ketika janda ini taat, minyak yang cuma sedikit bisa memenuhi semua buli-buli yang ada. Mujizat. ya. Setiap langkah ketaatan selalu menciptakan mujizat. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat gereja Tuhan mengalami krisis, yang harus kita lakukan kembali kepada Tuhan yang mengutus kita. Ya, Minta Dia memberi firman, dan firman itulah yang akan menjadi jalan keluar buat kita. Apapun krisisnya, apalagi cuma duit, nggak ada artinya buat Tuhan. Dialah pemilik harta, yes. kekayaan. Ya, Semua yang disebut kekayaan di atas muka bumi ini adalah miliknya. haleluya, haleluya. Jadi kita harus memastikan hidup kita dalam memulai sesuatu harus ada firman. Yes. Jangan bangun gereja tanpa ada firman. That's right. Ya, baik Pastor, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya Pastor. Oke. Yang terakhir, yang ketiga Pastor. Oke. Ya, silakan. Selamat malam Pastor Stephen, terima kasih kesempatannya Pak Gideon. Nama saya Pendeta Harold, saya dari Bali. Ini buku yang luar biasa. Saya ketika membaca buku ini saya diingatkan kepada profil daripada Daud. Bagaimana Daud dibawa Tuhan dari satu gembala, 2-3 kambing domba menjadi gembala bangsa-bangsa. Iya. Nah, cerita Daud ini mau saya hubungkan dengan bab 5 dari buku ini Pak, tentang mewarisi jati diri Kristus. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dalam perjalanan hidup Daud sampai menjadi gembala daripada bangsa-bangsa, dia mengalami fase-fase yang sangat berat. Bagaimana dia mengalami tekanan, bagaimana dia mengalami intimidasi dari keluarganya, kakak-kakaknya, dan sampai juga dia menerima aniaya dari Saul yang adalah raja saat itu. Dan ini menurut saya cukup menggambarkan keadaan gereja di bangsa ini. Bagaimana ada aniaya dari otoritas yang ada, dan juga ada gesekan mungkin aniaya dari sesama gereja yang ada. Nah, perjalanan hidup Daud menurut saya sangat-sangat terancam dengan apa yang bisa dilakukan oleh roh jahat maupun roh duniawi dalam membentuk jati dirinya dia. Bagaimana bisa diciptakan jati diri yang menjadi persepsi yang salah yang dia miliki, ataupun ketidakpercayaan diri, ataupun dia mencari penerimaan atau pengakuan hal yang semacam itu yang tentunya harusnya merusak jati diri dia. Tapi sama-sama kita tahu akhir ceritanya bahwa Daud berhasil sampai menjadi gembala bangsa-bangsa. Nah, pertanyaan saya, ketika gereja menghadapi hal yang sama,
Sebenarnya apa rahasia dari seorang Daud sehingga dia berkemenangan dalam setiap bentuk aniaya yang dapat merusak jati dirinya dia, bahkan sampai dia bisa mewarisi jati diri Kristus. Dan aplikasinya ke gereja Tuhan saat ini untuk menerima kemenangan yang sama dari seorang Daud itu apa? Itu aja Pak Stephen, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang sosok figur seorang Daud, yang langsung muncul dalam persepsi diri kita adalah Mazmur. Kita selalu mengidentikan kitab Mazmur dengan pribadi Daud. Padahal tidak semua yang di dalam kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Iya. Kenapa seperti itu? Karena Daud ini memiliki kehidupan yang sedemikian mencintai Tuhan. Dia memiliki hati yang betul-betul mengejar realita Tuhan secara sedemikian rupa dalam hidupnya. Sampai-sampai dalam salah satu mazmurnya dia berkata begini, Tuhan, aku itu rindu dan haus kepadamu seperti seekor rusa yang merindukan air. Lalu dia bilang gini, tubuhku rindu kepadamu, jiwaku haus kepadamu. Iya. Tapi dia menyebut secara spesifik, tubuhku rindu kepadamu. Jadi ketika Daud membangun persekutuan dengan Tuhan, dia membangun persekutuan dengan Tuhan itu secara sedemikian rupa, sehingga jamahan Tuhan itu bukan cuma dia rasakan dalam batinnya, Iya. tapi juga terasa secara tangible, terasa secara lahiriah. Iya. Sampai tubuhnya itu ketagihan hadirat Tuhan. Nah, kondisi hati seperti inilah yang sangat kita Yes, butuhkan pada hari-hari ini. Jadi orang Kristen tidak boleh cuma sekedar datang ke gereja, nyanyi haleluya, haleluya, uwu, 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 dengar khotbah, lalu pulang, selesai. Iya. Dan kembali doing business as usual. Nggak boleh, nggak cukup seperti itu. Otomatis hidup kita akan dicetak ulang oleh pekerjaan roh-roh dunia, roh-roh jahat yang ditulis di Alkitab dengan sebutan hari yang jahat, masa yang sukar, Iya. atau bahkan panah berapi dari si jahat. Nah, bagaimana kita bisa mematahkan semua cetakan dunia dalam hidup kita sebagai orang percaya? Tidak ada cara lain. Kita harus pastikan diri kita ini selalu terekspos Iya. dengan pengaruh sorga. Kita harus kondisikan tiap hari, bahkan tiap waktu. Iya, Kita iya. terus alami adanya radiasi sorgawi. Wis. Harus selalu merasakan adanya pekerjaan roh, pekerjaan firman yang terjadi dalam batin kita sampai kita betul-betul alami. Bukan cuma emosi kita yang berubah ke arah positif dan ilahi, tapi secara lahiriah kita jadi lebih sehat, Iya. jadi lebih awet muda gitu loh. Karena kalau orang terus alami hadirat Tuhan, itu saya yakin hormon pertumbuhan dalam dirinya itu akan terus aktif bekerja. Iya. Nah, orang kenapa jadi tambah tua atau kelihatan tua? Karena hormon pertumbuhannya mandek bekerja. Nah, kalau ada roh kehidupan, Ada radiasi sorga ada itu tadi ya. radiasi sorga Iya. tadi, ini hormon kehidupan akan terus aktif kerja. Wow, iya. Jadi walaupun kita umur, let's say katakanlah kita berkata umur kita 81. Kita bisa aja ngaku umur 18. Haleluya. Karena awet muda, Iya. vitalitasnya tetap kelihatan. Karena pekerjaan firman dan roh bisa kita kondisikan untuk terjadi bahkan sampai mempengaruhi tubuh lahiriah ini. Iya. Itu yang Daud alami. Itu yang membuat dia terjagai dari berbagai macam hal negatif yang memang harus dia lalui dalam hidupnya. Dalam salah satu mazmur yang paling terkenal yang Daud tulis, Mazmur 23. Dia pernah membuat sebuah statement seperti ini. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Terjemahan lain menuliskan melewati lembah bayang-bayang maut. Aku tidak takut bahaya. Ini sebuah ungkapan yang Daud ucapkan karena dalam hidupnya berkali-kali dia mengalami ada situasi, kondisi, fase hidup yang betul-betul antara hidup dan mati. Dia pernah mau ditangkap Saul untuk dibunuh. Ya. Dia pernah mengalami berbagai kondisi keadaan di mana dia terjepit
Secara manusiawi, udah deh. Itu seperti sudah seekor rusa di mulut buaya. Tapi dengan cara yang ilahi Tuhan meluputkan Daud. Sehingga dia pun membuat mazmur yang lain. Engkau membuat kakiku berjejak di tempat yang tinggi. Tali-tali dunia orang mati telah menjerat aku. Tapi engkau membebaskan aku. Itu kesaksian hidup Daud. Dan Mazmur 23 diakhiri dengan kata-kata apa? Kebajikan dan kemurahan belaka. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti aku seumur hidupku. Jadi semua pengalaman buruk yang dia lalui tidak meninggalkan bekas dalam hidupnya. Tapi kebaikan dan kasih Tuhan, itu yang terus membekas dalam hatinya. Itulah yang harus kau alami. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap engkau sebagai orang percaya, engkau betul-betul alami ada limpahan kasih Tuhan, limpahan pekerjaan roh, limpahan pekerjaan firman yang sedemikian kuat membekas dalam hidupmu, sehingga engkau akan membuat kesaksian yang sama seperti Daud. Hanya kebajikan, hanya kemurahan Tuhan mengikuti aku di sepanjang umur hidupku. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Dan sama-sama kita katakan Haleluya. Pastor Stephen, tidak terasa kita sudah berbicara 1 jam lebih. Kita sudah sampai di penghujung akhir Ruang Tiranus. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Oke. Terima kasih Pastor Stephen untuk kehadirannya di Ruang Tiranus. Kita ketemu lagi di Ruang Tiranus minggu yang akan datang. God bless you, I love you. Ruang Tiranus, the room of revivalists and sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.